Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswa sekalian, marilah kita mengawali pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Untuk Pak Yani, untuk memimpin doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbasuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita membaca doa dan juga tadi membaca Asmaul Husna, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah bagi kita dan pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, karena minggu kemarin kita telah mempelajari bab akhlak sebelumnya, yaitu tentang berfoya-foya, maka pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang riya dan sum'ah. Coba, ada yang tahu enggak riya itu apa riya? Ada ya enggak? Saya Pak. Oke, Pak Ubed. Riya itu semacam pamer gitu Pak ya? Pamer, ya bisa jadi. Oke, gini aja, kita perhatikan bersama ya tentang video pendek berikut ini akan saya sharekan agar kalian bisa memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabati pembelajar Merdeka. Kali ini kita akan mempelajari sebuah materi tentang akhlak mazmumah, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari riya dan sum'ah. Mari kita simak bersama. Check it out. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama, gambar orang yang bersedekah sambil berselfie. Kemudian gambar yang kedua, ada orang yang umroh juga sama melakukan selfie. Kejadian ini seringkali terjadi di sekitar kita, bukan? Baiklah, untuk pertama kalinya, apa sih yang dimaksud dengan riya dan sum'ah? Mari kita simak bersama. Definisi riya dan sum'ah. Riya adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sama manusia. Pengertian riya menurut bahasa ar-riya berasal dari kata ar-ru'yah yang artinya menampakkan. Riya menurut istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya ingin dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hajar al-Asqalani, riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan itu. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Di sisi lain, Imam Habib Abdullah Haddad juga menuturkan sebuah pendapat bahwasanya riya adalah menuntut kedudukan atau meminta dihormati daripada orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Sedangkan kata sum'ah berasal dari kata sama'ah yang artinya memperdengarkan. Kalimat sama'an nasa bi amalihi
digunakan jika seorang menempatkan amalnya kepada manusia yang semula tidak mengetahuinya. Secara istilah, sum'ah adalah sebagai seorang sikap muslim yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya yang sebelumnya tidak diketahui atau tersembunyi kepada manusia lain, agar dirinya mendapat kedudukan dan atau penghargaan dari mereka, atau mengharapkan keuntungan materi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sum'ah adalah sikap seorang yang menyembunyikan amalnya untuk Allah, namun ia bicarakan hal tersebut kepada manusia. Sehingga menurutnya semua riya itu tercela, sedangkan sum'ah adalah amal terpuji jika ia melakukannya karena Allah dan untuk memperoleh ridhonya, dan akan menjadi tercela jika dia membicarakan amalnya di hadapan manusia. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertiannya, bagaimana sih dalil dari Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan riya dan sum'ah itu? Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke dalil, coba kira-kira bisa dimengerti tadi ya, jelas ya? Jelas, Pak. Untuk suara video terdengar enggak? Terdengar enggak? Benar, jelas, Pak. Ya udah, kita simak berikut dalilnya ya. Coba kita perhatikan bersama. Dalil Al-Quran dan hadis tentang riya dan sum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Surat Al-Baqarah ayat 264. Oke, kita lanjut di akhir. Untuk selanjutnya, bagaimana sih bahaya dari riya dan sum'ah itu? Nah, mari kita perhatikan. Adapun bahaya riya dan sum'ah, yang pertama, riya dan sum'ah merupakan penyakit hati yang merusak amal seseorang. Yang kedua, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Yang ketiga, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Adapun bahaya riya dan sum'ah, yang keempat, akan muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Dan yang kelima, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Dan yang terakhir, misal menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Oke, setelah kita mempelajari sekarang bagaimana sih untuk menghindari sifat riya dan sum'ah. Adapun tips agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah, yang pertama, harus meluruskan niat hanya kepada Allah. Sejatinya ibadah hanyalah untuk Allah semata. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima,
memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu sebenarnya ada 3, yaitu merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu manusia. Kemudian yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Demikianlah pembelajaran kita, semoga bisa memberikan manfaat bersama untuk sahabat-sahabati pembelajar merdeka. Tetap semangat untuk belajar merdeka. Oke, benar-benar merdeka. Ya, itulah tadi sekilas video pendek tentang riya dan sum'ah. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan apa tidak ini? Barangkali ada yang belum bisa memahami. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah paham, berarti langsung saya kasihkan LKPD ya. Nanti dikerjakan ya dan dikumpulkan pada nanti meja guru. Udah, kalau bisa tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, ya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.